Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok geng motor outcast yang nampak sedang konvoi menuju klub malam. Tidak sesuai dengan penampakan luar yang memperlihatkan klub malam pada umumnya. Ternyata di dalam klub malam itu terdapat ruangan khusus untuk memproduksi narkoba milik pimpinan mereka bernama Denny Turi. Tujuan kedatangan mereka di malam itu untuk membicarakan rencana pengiriman paket narkoba dalam jumlah besar ke beberapa wilayah Konoha. Dalam perbincangannya, salah satu anggota kelompok bernama Dalton, dengan akses yang dia miliki menyanggupi paket pengiriman narkoba dalam jumlah besar itu akan dikirim melalui pesawat. Namun anggota yang lain dalam kelompok itu bernama Jojo yang merupakan anak pimpinan mereka nampak tidak setuju dengan rencana Dalton. Dia memiliki rencana yang dianggap lebih aman jika semua paket narkoba itu dikirim dengan memanfaatkan semua anggota kelompok yang dia miliki. Denny Turi yang mendengarkan saran dari keduanya lebih memilih rencana Dalton yang dianggapnya lebih aman. Setelah sepakat dengan harga yang harus dibayar, Denny Turi pun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengemasan. Ketika semua anak buah Denny Turi sedang melakukan pengemasan paket narkoba untuk dikirim melalui pesawat, ya, ratusan polisi bersenjata lengkap entah dari Polres mana berdatangan menggerebek tempat tersebut. Suasana di dalam klub malam itu pun berubah menegangkan ketika sebagian kelompok mulai merangkak masuk ke dalam ruangan dan langsung mendapatkan perlawanan dari para anggota geng motor yang ada di sana. Hal yang mengejutkan terjadi ketika Dalton yang diketahui merupakan kelompok dari anggota geng motor itu tiba-tiba berbalik melakukan perlawanan terhadap kelompoknya sendiri. Usut punya usut, ternyata Dalton memiliki nama asli Kill Broker. Dia adalah seorang agen DEA yang sengaja ditugaskan untuk mengawasi Denny Turi dan kelompoknya. The Broker alias Dalton pun kembali mengejar Denny Turi dan Jojo ketika mereka berdua akan melarikan diri dari penangkapan itu. Saat mobil yang dikemudikan Denny Turi terhenti, Broker pun langsung mengamankan Denny Turi tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Berbeda dengan sikap Jojo yang terlihat pelontok, mungkin merasa dirinya kebal senapan dengan legengnya menantang polisi yang ada di sana, yang terpaksa dilumpuhkan saat itu juga. Melihat anaknya tewas, Denny Turi pun terlihat sangat murka dengan pengkhianatan yang Broker lakukan, dan dia pun berjanji akan membalas itu semua suatu saat nanti. Setelah kejadian itu, Broker terlihat sangat tidak senang dengan sikap anggota DEA yang menembak mati Jojo dikarenakan Broker tidak ingin ada orang yang tewas dalam operasi ini. Namun pimpinan DEA menjelaskan kalau ini adalah protokol keamanan yang harus dilakukan dikarenakan pelaku kejahatan yang akan melakukan perlawanan. Kecewa atas peristiwa itu, Broker pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya. 2 tahun berlalu setelah kejadian itu memperlihatkan anak perempuan bernama Maddie yang terlihat asik bermain di taman sekolah. Tak lama kemudian muncul anak laki-laki dengan postur badan besar datang mengganggu dirinya. Setelah diperingatkan beberapa kali, Maddie memukul anak laki-laki itu hingga ia terjatuh. Tidak jauh berbeda dengan ayahnya, Maddie tumbuh menjadi anak pemberani dan juga mandiri. Maddie merupakan anak broker yang baru saja pindah bersekolah di sana. Setelah memutuskan keluar dari agen DEA, Broker memutuskan pindah tempat tinggal ke sebuah desa bersama anaknya untuk mencari ketenangan dan suasana baru. Di siang itu, Broker terlihat sedang membetulkan rumahnya ditemani sahabatnya bernama Tony. Tak lama kemudian, Broker menerima panggilan telepon dari pihak sekolah yang melaporkan kejadian yang menimpa putrinya. Sebagai bapak yang baik, Broker membuktikan rasa tanggung jawabnya dengan segera bergegas pergi menemui putrinya di sekolah. Tiba di sekolah, Broker melihat orang tua anak laki-laki bernama Casey dan suaminya bernama Jamie terlihat sangat marah atas peristiwa yang menimpa anaknya. Sementara di ruangan lain, Maddie bersama guru BP bernama Susan terlihat melakukan bimbingan kepada Maddie. Dia pun bercerita kepada Broker kejadian yang menimpa anaknya hari ini. Menerima penjelasan dari guru BP itu pun, Broker terlihat mengerti dan memahami kejadian yang sudah menimpa anaknya tanpa menyalahkan siapapun. Setelah itu mereka berdua bergegas pulang. Sesampainya di parkiran, Broker dan Maddie kembali bertemu dengan Casey yang masih tidak terima dengan peristiwa yang diterima anaknya. Dia terus memaki Broker dan anaknya dengan kata-kata yang sangat kasar. Kepancing dengan istri yang terus-terusan mengoceh tidak karuan, Jamie menghampiri Broker untuk memberinya pelajaran. Di perjalanan, Casey masih terus menyalahkan Broker dalam masalah ini walaupun Jamie sudah mencoba menenangkannya dan memintanya untuk tidak memperpanjang masalah ini. Namun mata Casey yang keras kepala malah ingin melaporkan masalah ini kepada saudaranya.
Sementara di tempat lain terlihat beberapa anak remaja terlihat sedang pesta narkoboy di sebuah rumah terbengkalai. Kesenangan para remaja itu pun seketika terganggu dengan kemunculan seorang pria. Pria ini bernama Gator, dia merupakan bandar sekaligus pemilik pabrik narkoboy di wilayah itu. Dia terlihat tidak senang dengan salah seorang remaja yang ada di sana. Itu dikarenakan dia dengan sengaja memasukkan narkoboy yang dia produksi. Di sana Gator mencoba memperingatkan para remaja itu agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketika pulang ke rumah, Gator bertemu dengan Casey yang sudah menunggunya di halaman rumah. Di sini terungkap kalau Casey adalah adik Gator dan tujuan dia datang ke sana untuk meminta Gator memberikan pelajaran kepada Broker dan anaknya. Casey yang merupakan pecandu berat, dia juga meminta obat kepada kakaknya untuk mengobati rasa sakit akan kecanduan yang dia alami. Dengan berat hati, Broker memberikan barang haram itu kepada Casey. Keesokan harinya, Broker kembali mengantarkan Maddie ke sekolah. Di sana dia kembali bertemu dengan Susan. Broker meminta Susan agar mau membantunya untuk menyiapkan pesta ulang tahun Maddie yang ke-10. Dengan senang hati, Susan pun bersedia membantu Broker. Kemudian Susan mengatakan kejadian kemarin telah menjadi perbincangan orang di lingkungan sekolah. Susan pun berpesan agar Broker segera menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Casey. Itu semua demi kebaikan Maddie putrinya. Di pagi itu, Broker pun pergi ke tempat kerja Jamie. Di sana ia meminta maaf atas kejadian kemarin. Jamie yang pada awalnya tidak mempermasalahkan kejadian itu, hanya saja dorongan istrinya lah yang membuatnya melakukan perkelahian dengan Broker. Jamie pun menerima permintaan maaf dari Broker. Setelah itu, Broker kembali ke sekolah untuk menjemput Maddie. Di perjalanan ia menyempatkan mengisi bahan bakar kendaraannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian datang dua orang preman kampung setempat menghampiri Broker. Mereka secara sengaja mencari masalah dengan menyerobot antrian pengisian bahan bakar. Tak ingin membuat masalah dengan mereka, Broker berusaha bersikap sabar. Namun preman itu terus ngotot meminta selang pengisian bahan bakar yang sedang digunakan untuk diberikan kepada mereka. Kesal dengan sikap songong mereka berdua, Broker pun sedikit memberikan mereka pelajaran. Sementara di tempat lain memperlihatkan Gator tengah disibukkan dengan pembuatan narkoboy di sebuah gudang di belakang rumahnya. Tiba-tiba dia mendapatkan panggilan telepon dari anak buahnya yang mengabarkan mereka baru saja dihajar oleh seorang pria di sebuah pom bensin. Kembali ke Broker bersama Maddie di perjalanan pulang menuju rumahnya. Mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan Sheriff yang berusaha menghentikan mobilnya. Sheriff itu pun meminta keterangan Broker terkait keributan di sebuah pom bensin beberapa jam yang lalu. Di sana Broker berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Sheriff itu pun memperingati Broker agar tidak lagi membuat keributan di wilayahnya. Setibanya di rumah, Broker menemani Maddie berkuda. Suasana keakraban pun terlihat antara mereka berdua. Di sana Maddie mengungkapkan rasa kerinduannya kepada sosok ibunda yang sudah tiada. Broker berusaha menguatkan Maddie dan dia pun berjanji akan selalu menjaganya dan akan selalu ada untuknya. Tanpa Broker sadari, sore itu rumahnya didatangi oleh Gator yang berencana meneror Broker dan putrinya. Gator masuk ke dalam rumah Broker dengan membawa beberapa mainan termasuk kucing peliharaan milik Maddie. Kemudian Gator masuk ke dalam ruangan bawah tanah di mana terdapat ruangan penyimpanan barang-barang milik Broker. Di sana Gator menemukan berkas pribadi milik Broker. Di sini Gator mengetahui kalau Broker bukanlah orang sembarangan. Di malam harinya Maddie dibuat tidak bisa tidur dikarenakan boneka kelinci yang biasa menemaninya tidur dan kucing peliharaan miliknya mendadak hilang. Kasihan dengan keadaan putrinya, Broker pun segera mencari boneka dan kucing milik anaknya itu. Lama mencari, Broker pun dikagetkan dengan ditemukannya sobekan bekas pisau di ban mobil miliknya. Dan ditemukan juga kepala boneka milik Maddie yang tertancap di sebuah pohon. Merasa ada yang tidak beres, Broker pun kembali ke dalam rumah untuk menjaga putrinya. Sementara di tempat lain, Gator tampak dengan serius membaca berkas pribadi milik Broker, yang dimana dalam berkas itu memuat semua perjalanan karir Broker semasa dia masih aktif bekerja di kepolisian. Sini Gator mengetahui fakta bahwa Broker pernah ditugaskan menjadi agen mata-mata kelompok Dinitori, yang ia ketahui merupakan pemasok narkoba terbesar. Dan disinilah rencana edan dan brutal itu akan terjadi. Gator kemudian menelpon teman wanitanya bernama Cheryl dan dia pun meminta untuk datang ke rumahnya. Keesokan paginya Sherry datang menemui Gator.
Di sana Gator menjelaskan rencana kejinya di mana Sheryl diminta mencari tahu orang yang bisa menghubungkan dirinya dengan pimpinan kelompok geng motor Outcast yaitu Denny Turi. Gator berencana memberikan berkas broker sekaligus memberitahu keberadaan broker kepada Denny Turi dan kelompoknya, di mana informasi itu akan diberikan untuk ditukarkan dengan jaringan distribusi pemasaran narkoba milik kelompok mereka. Dengan kata lain, Gator ingin memperluas wilayah pemasaran narkobanya dengan memanfaatkan broker. Curiga teror yang diterima di rumahnya perbuatan Jamie, keesokan harinya broker kembali ke tempat kerja Jamie. Di sana broker menanyakan teror yang terjadi di rumahnya semalam. Jamie yang tidak mengetahui apa-apa tentang teror yang diterima broker, dia pun nampak kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh broker. Akan tetapi broker tetap mengingatkan Jamie untuk menghentikan perbuatannya dan meminta Jamie mengembalikan kucing milik anaknya hari ini juga. Setibanya di rumah, broker membelikan boneka kelinci baru dengan harapan agar Maddie dapat tidur dengan nyenyak di malam itu. Sementara di tempat lain di malam itu, Sheryl bertemu dengan pengacara Denny Turi dan menyerahkan berkas broker kepadanya. Keesokan harinya pengacara itu pun menemui Denny Turi di penjara dan melaporkan berkas yang diterimanya semalam. Denny Turi yang sudah sejak lama kehilangan jejak broker, dia pun kembali bersemangat untuk memburunya. Di tempat lain, broker kembali mengantarkan Maddie ke sekolah. Di sana mereka berdua bertemu dengan Teddy dan juga Casey. Broker mengundang Casey dan Teddy untuk ikut hadir dalam pesta ulang tahun Maddie di rumahnya. Di sana broker juga meminta maaf atas perbuatan Maddie beberapa waktu terhadap Teddy. Casey pun dibuat terkesan dengan sikap broker yang begitu baik. Ternyata Casey sudah salah atas sikapnya selama ini. Kemudian broker kembali ke rumahnya. Di sana ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Dibantu Tido, dia pun memperbaiki rumahnya. Di sana Tido berkata mengenai beberapa orang yang membicarakan broker akhir-akhir ini, terkait dengan Jamie yang ia hantam di sekolah Maddie, termasuk peristiwa di pom bensin beberapa waktu yang lalu. Broker juga menceritakan teror yang diterimanya kepada Tido dan dia pun meyakini kalau semua ini perbuatan Jamie. Namun di sana Tido mengatakan kalau semua ini bukanlah perbuatan Jamie, dikarenakan Tido mengetahui kalau Jamie tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. Tido justru mencurigai Gator yang merupakan saudara Casey lah yang melakukannya. Tido pun menjelaskan jika Gator merupakan preman yang dikenal sadis dan brutal. Selain itu juga Tido menjelaskan jika Gator tinggal di pinggiran sungai Red Enfield. Menurut informasi yang ia dapatkan, Gator disinyalir memiliki pabrik narkoba di area rumahnya. Dan untuk menutupi bisnis haramnya, Gator menyuap sheriff yang bertugas menjaga wilayahnya. Tido pun sempat menyarankan agar broker berhati-hati dengan Gator. Hari pun berganti pada saat perayaan ulang tahun Maddie dilaksanakan. Maddie nampak senang dengan kehadiran teman-temannya dari sekolah, termasuk Teddy dan juga Casey yang turut hadir dalam acara tersebut. Di sana terlihat suasana keakraban di antara mereka yang sudah mulai melupakan kejadian beberapa waktu yang lalu. Namun keakraban yang keluarga broker rasakan itu merupakan awal datangnya masalah yang lebih besar. Dikarenakan di tempat lain kelompok geng motor Outcast dipimpin oleh pria bernama Cyrus. Pria ini dikenal paling brutal dan tanpa kompromi. Dia pun diperintahkan oleh Denny Turi untuk menanyakan keberadaan broker kepada Sheryl. Tanpa basa-basi terlebih dahulu, Cyrus langsung mengancam Sheryl meminta diberikan alamat keberadaan broker. Sesuai arahan Gator, Sheryl mengatakan jika dia bersedia memberikan tempat broker dengan syarat mereka harus memberikan data distribusi narkoba milik Denny Turi. Cyrus yang merupakan anak buah Denny Turi yang dikenal beringas pun malah berbalik mengancam Sheryl akan mematahkan batang lehernya jika Sheryl tidak memberitahu tempat broker kepadanya. Di malam harinya Gator menemui Casey di rumahnya. Tujuannya ke sana untuk memberitahu Casey kalau broker sudah diberikan pelajaran. Casey yang pada saat itu sedang sakau berat meminta diberikan obat kembali. Melihat Casey kecanduan, para Gator pun mulai khawatir dengan keadaan saudaranya. Dia pun memutuskan untuk tidak memberi obat yang Casey minta dan memilih pergi dari tempat itu. Sementara di tempat lain, broker yang tengah tertidur dibangunkan dengan suara telepon dari sahabatnya di kepolisian. Rupanya broker mencari informasi tentang Gator kepada sahabatnya itu. Dia pun memberitahu broker jika Gator tercatat pernah melakukan beberapa kali tindakan kejahatan. Dan Gator juga diketahui memiliki kedekatan dengan seorang wanita bernama Sheryl yang pernah ditangkap akibat penyelundupan narkoba dan dicurigai memiliki hubungan langsung dengan kelompok geng motor Denny Turi. Keesokan harinya broker pergi mendatangi tempat yang biasa digunakan Gator dan Sheryl makan siang. Di sana broker memperingati keduanya agar jangan pernah macam-macam dengan keselamatan keluarganya.
karena perbuatan sekecil apapun yang diterimanya akan berakibat fatal yang mengancam nyawa pelakunya. Untuk memperkuat dugaan terhadap Gator, broker pun pergi diam-diam melacak tempat tinggal Gator. Sesampainya di sana, broker menemukan ruangan yang diyakini merupakan pabrik pembuatan narkoboy miliknya. Diyakini dengan ditemukannya bahan baku dan beberapa alat pembuatan barang haram tersebut. Di sana, broker berencana menghancurkan tempat itu dengan cara seolah-olah kejadian korsleting pada bagian kelistrikan. Ketika broker akan pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dia melihat kucing hitam legam milik putrinya yang diketahui hilang berada di sana. Dan ketika ia akan mengambilnya untuk dibawa pulang, anak buah Gator yang berjaga di sana tiba-tiba menyerang broker dengan brutal. Sementara di tempat berbeda, kelompok geng motor yang dipimpin Cyrus sedang dalam perjalanan ke tempat Gator. Sesampainya di sana, Gator tampak begitu terkejut dengan begitu banyaknya pasukan yang mereka bawa untuk menangkap seorang pria saja. Di sana, Gator mulai menyadari begitu berbahayanya orang seperti broker. Gator pun mulai khawatir akan keselamatan dirinya karena sudah mengganggu kehidupan broker. Gator pun lebih memilih diam diri di rumahnya ketika Cyrus mengajaknya untuk ikut menangkap broker dan putrinya. Kemudian Cheryl yang ada di sana pun mereka terpaksa bawa untuk menunjukkan tempat keberadaan broker saat ini. Sesampainya di sana, Cyrus memberikan arahan kepada kelompoknya untuk berpencar mencari keberadaan broker. Guido yang saat itu tengah berada di kandang kuda milik broker dikagetkan dengan kemunculan orang yang tidak dia kenal. Tony mendapatkan luka parah akibat perkelahian itu, namun dia masih sempat memberikan aba-aba kepada broker yang berada di dalam bersama anaknya dengan membunyikan beberapa kali klakson mobil. Sementara di dalam rumah, broker seakan tahu akan bahaya yang akan dihadapi setelah mendengar aba-aba dari Tony. Dengan tenang, broker mematikan semua lampu yang ada di dalam rumahnya. Dia pun meminta Maddie untuk bersembunyi dan segera menelpon polisi. Sementara dirinya kembali ke dalam rumah untuk mengambil senjata dan bersiap menghadapi komplotan geng motor yang dikirim ke rumahnya. Sesuai arahan Nenek Turi untuk menghabisi keluarga broker, Maddie yang bersembunyi pun tak luput dari kejaran penjahat tersebut. Dan di saat Maddie berlari untuk menghindari kejaran, broker menembak di saat yang tepat pria yang mengejar anaknya itu. Kemudian Maddie berlari menuju sebuah dermaga. Sial tak dapat dihindari, musibah tak dapat dihalang. Sesampainya di dermaga, Maddie bertemu dengan Cheryl yang berada di sana. Sementara broker terlihat mendapat serangan dari Cyrus. Dan setelah perkelahian itu berhasil dimenangkan broker, dia pun dikagetkan ketika melihat putrinya dibawa paksa oleh Cheryl menggunakan perahu. Broker berusaha mengejar perahu yang membawa putrinya itu, namun di saat itu dia tidak berhasil mengejar perahu yang membawa putrinya. Dan di saat yang bersamaan dengan peristiwa itu, polisi berdatangan ke rumahnya. Broker pun kemudian menceritakan kejadian penculikan putrinya kepada polisi yang ada di sana. Dan di sisi lain terlihat Guido rupanya masih hidup dengan luka parah di tubuhnya. Tak lama kemudian polisi memberitahu broker dengan adanya sambungan radio dari putrinya. Dia pun memberitahu ciri-ciri wanita yang membawanya dan mengatakan jika si wanita itu berhenti di suatu tempat dengan ciri-ciri terdapat kipas angin besar di dalamnya. Broker pun kembali teringat jika tempat tersebut adalah kediaman Gator. Kemudian broker bergegas menuju tempat tersebut. Sementara itu Cheryl tiba di tempat Gator dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di rumah broker. Namun Gator terlihat begitu sangat marah ketika dia mengetahui Cheryl membawa Maddie ke rumahnya. Gator pun mengatakan jika itu merupakan tindakan yang ceroboh. Di saat keributan itu tanpa diduga Casey datang menemuinya. Gator pun meminta Cheryl untuk menyembunyikan Maddie. Dan ketika Gator dan Casey sedang berbicara, terdengar suara teriakan Maddie yang membuat Casey penasaran dan langsung mengecek apa yang sebenarnya terjadi di sana.
Melihat gudangnya terbakar, Gator pun semakin murka kepada Casey dan juga Maddie. Secara tidak sengaja yang awalnya Gator ingin memberikan tembakan peringatan, namun justru tembakan tersebut mengenai Casey. Setelah kejadian itu, Gator kemudian membawa Maddie pergi. Broker yang melihat itu pun segera mengejar Gator. Saat mobil yang dikendarai Broker terbalik, Gator pun menghampiri Broker untuk menghabisinya saat itu juga. Broker berhasil melumpuhkan Gator dan di saat dia berencana membunuhnya, Broker pun sadar putihnya melihat kejadian itu. Broker memutuskan untuk membiarkannya tetap hidup dan menyerahkan Gator kepada polisi. Sementara itu Sally terlihat diamankan polisi. Sedangkan Casey beruntung masih bisa diselamatkan berkat pertolongan tim medis. Setelah peristiwa itu, Broker dan putrinya pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan di akhir film, Danny Tully terlihat mendapatkan kunjungan dari seorang pria di penjara. Dan orang itu adalah Broker yang secara langsung menyampaikan pesan kalau dirinya masih sehat walafiat. Dan film pun tamat.